Pertama, bahas konten yang kemarin dulu. Ketika ada jamaah pulang umroh, konon katanya akan bahagia, konon katanya rezeki berlimpah, konon katanya akan dapat penggantian dari Allah, kan gitu. Banyak yang merasakan itu. Tapi tidak sedikit jamaah yang justru ketika pulang umroh ada masalah, bersedih, musibah, cobaan dan lain-lain. Jawaban Ustadz itu kan tepat banget kan, bahwa tidak ada hubungannya orang berangkat umroh dengan masalah dan cobaan yang dihadapi. Umroh nggak umroh pun masalah tetap ada. Cuman bagaimana sikap dia ketika dia pulang umroh sudah lebih ikhlas, lebih menerima, lebih siap dalam menghadapi cobaannya, kan gitu. Itu yang kemarin Ustadz. Pertanyaan yang sekarang adalah ketika ada orang berangkat umroh, dia sudah berihram, dia kemudian lupa melanggar larangan ihram. Yang paling sederhana adalah cuci tangan pakai sabun yang wangi. Terus apakah dia harus bayar dam atau tidak, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang baik. Sebenarnya sudah jelas yang masuk sesuatu yang dilarang ketika orang sudah berihram, salah satunya adalah menggunakan wangi-wangian. Kalimat menggunakan itu artinya melakukannya dengan sengaja. Dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Misalnya entah kesenggol, entah bersalaman dia dengan saudaranya, yang saudaranya kemudian berwangi-wangian. Kan nggak sengaja nih. Itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Pertanyaannya bukan nggak sengaja, lupa. 11-12 nih. La yukallifullahu nafsan Illa illa wus'aha. Allah itu nggak akan memberikan taklif yang berat kalau di luar kekuasaannya, termasuk di luar kekuasaannya adalah lupa. Yang sengaja membatalkan itu adalah dia dengan sengaja. Yang disebut membatalkan itu dengan sengaja. Dia sengaja mandi atau dia sengaja cuci tangan dengan menggunakan deterjen. Itu sengaja. Sengaja. Oke. Jadi dia khilaf. Hilaf, Tidak sengaja, tidak ada maksud kesengajaan. Tidak masuk sengaja. Cuma di situ memang ada tingkatan kesahihan dalam satu amal. Oke. Meskipun dia tidak sengaja, katakanlah dia puasa, kita buat kias ya, puasa tidak sengaja dia lupa dia kalau dia sedang saum sunnah saat itu, kemudian dia minum, Oke. membatalkankah? Tidak batal, Tidak masih batal. tetap lanjut. Nah, Betul. itu kita buat kias hari ini. Dikiaskannya seperti demikian. Jadi kalau lupa, maka tidak membatalkan rukun ibadahnya. Tidak membatalkan rukun ibadahnya ya. Betul. Artinya ihramnya tetap sah. Tetap sah. Hanya saja mungkin tingkat kesahihan amalnya itu Allah a'lam ya Allah. Kesempurnaannya. Betul. Pertanyaannya, perlu bayar dam apa enggak, Ustaz? Nah, Menurut Ustaz ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita sholat kemudian lupa rukun sholat, perlu ada pengganti. Kita buat kias yang kedua ya. Oke. Kan kita mencoba menyamakan ibadah satu dengan ibadah lainnya. Betul. Ya? Oke. Ya. Kita buat kias dan itu kiasnya sami, kias yang apple to apple. Jadi kalau kita lupa gitu dalam sholat, kalau tadi tidak membatalkan rukun sholatnya, Betul. sholat tetap jalan, tapi harus ada pengganti, yakni sujud syahwi. Sujud sahwi karena Sebagai, lupa. sebagai aturan ketika lupa dalam sholat. Oke. Nggak mungkin ketika sholat lupa terus dibayar dam, Betul. karena di luar Tidak jalur. tidak ada aturannya. Betul. Nah kalau misalnya sama seperti begini juga, Harus dia ada lupa, pengganti. harus ada penggantinya. Dan penggantinya adalah Aturan dalam Umroh umroh adalah dam. dam. Nggak mungkin dia sujud sahwi. betul. Jadi teman-teman intinya adalah hatta lupa tidak sengaja tetap bayar dam. Insya Allah secara kesempurnaan rukunnya itu tidak persoalan. Tidak bersalah. Tetap dianggap sah. Tetap dianggap sah. Hanya untuk mencapai pada ketingkatan kesahihan dalam ibadah sudah diberikan aturan. Bagaimana kalau lupa? Kalau dalam sholat ada sujud syahwi. Betul. Ya. Betul. Nah kalau dalam ibadah umroh di sini ya dengan dam. Dengan dam. Karena begini Ustaz, ada beberapa ulama mengatakan adalah Ustadz, saya lupa Ustadz. Jadi karena saya lupa, puasa aja boleh dilanjutin. Maka saya nggak perlu bayar dam karena saya lupa, lalai, bener-bener lupa. Nah, kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa justru karena kamu lupa, justru karena kamu lalai, disitulah kesalahanmu sehingga menyebabkan kamu mesti membayar dam. Gitu. Dan itu kemudian menjadi sebuah ibroh.
agar kedepannya dia lebih berhati-hati dalam Lebih ibadah. berhati-hati. Hikmahnya seperti itu. Lagian dam itu juga Allah sudah siapkan tidak memberatkan. Betul. Tidak. Tidak serta-merta harus menyembelih kambing ya. Nah, tidak memberatkan. Ada beberapa tingkatan kan ya. Betul. Jadi seperti demikian. Insya Allah kalau kita memang ikhlas dalam penghambaan kepada Allah, apapun aturan yang sudah Allah berikan, sami'na wa ata'na. Eman-eman juga. Eman-eman juga. Udah jauh-jauh. Tidak hanya eman-eman, untuk dapetin ridho Allah. Untuk dapat ridho Allah. Ridho Allahnya. Kita dalam ibadah itu kan supaya diterima ibadah kita oleh Allah. Bukan ngasal. Begitupun sholat, gue lupa, ntar juga sholat lagi, nggak usah pakai sujud sawi, nggak boleh. Dalam ibadah itu sudah ada SOP-nya. Udah ada SOP. Nah, makanya janganlah membuat SOP sendiri, Betul. jangan buat aturan sendiri. Insya Allah moga-moga ini menjadi berkah. Oke, terima kasih.